malam ini saya akan mencoba memaparkan satu temuan yang cukup menarik. Sebenarnya pernah disinggung Mas Abimarda di Den berapa ya? Den 15 atau lupa saya. Pokoknya pernah disinggung pada waktu itu, pernah disinggung Mas Abimarda tentang Sengkalan Dian. Nah, ini juga menarik. Di Muria tentunya bukan saya yang pertama kali meneliti, ada beberapa yang sudah memulainya, dan kebetulan karena hobi saya cuma naik gunung, satu-satunya hobi yang saya miliki, akhirnya ketika naik ke gunung Rego Jembangan, saya ikut tilik lah prasasti ini. Nah, sebenarnya saya mendengar prasasti di kebun kopi ini cukup lama ya, 2017 ketika naik ke Argo Jembangan, terus kemudian 2018 itu teman-teman dari Pati, Komunitas Arga Kencana itu mempublis gitu di satu blog anggotanya begitu. Kemudian mendapat tindak lanjut dari Balai Arkeologi dan disampaikan ulang di temu ilmiah rutin di Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 2021. Nah, dari pertemuan-pertemuan dan laporan itu, saya membaca laporannya, kesimpulannya masih sama ya. Teman-teman di Balai Arkeologi berpendapat jika itu adalah mantra, kemudian angka-angkanya terkait dengan nada tertentu. Gitu. Nah, mungkin malam ini saya mencoba untuk pelan-pelan gitu kita coba saya membaca ulang gitu dengan adanya prasasti yang ada di Muria ini. Ini di webnya Balai Arkeologi, di prasasti yang ada di Muria setidaknya ada 4. Kemudian sebenarnya ada beberapa juga yang perlu pembacaan ulang ya, termasuk di prasasti Candi Angin. Ini celengan buat pertemuan dan berikutnya. Gitu. Ada 4 yang jelas sekali sudah dialihhaksarakan dan alih bahasa, prasasti Wihara Imonai dan Jolong gitu. Nah, kemudian dari keempat prasasti ini cukup menarik karena jarang ya temuan prasasti di Gunung Muria. Saya pikir sangat ya cuma 4 ini ya, atau mungkin ada yang ditemukan tapi mungkin saya belum tahu. Nah, ini fotonya prasasti di kebun kopi itu, atau teman-teman familiar menyebutnya dengan prasasti Jolong karena ada di Dusun Kelakah, Desa Bageng, dan di sekitar Jolong sebenarnya, di kawasan wisata Jolong, Kecamatan Gembong dan Kabupaten Pati, di Semenanjung Muria. Nah, prasasti ini oleh warga setempat dianggap sebagai makam keramat begitu, kemudian posisinya terbalik ya, seperti yang ada di kiri begitu, posisinya terbalik, dan bahannya saya menduga andesit, tapi agak berbeda ya jenisnya. Mungkin karena saya kurang paham studi batu ya, secara geologis, mungkin andesit yang agak berbeda ya. Apakah itu sedimen atau memang andesit ya? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan sumbangan masukan. Nah, jika dibalik itu persis sekali dengan Sengkalan Dian. Nah, di penelitian kawan-kawan Balai Arkeologi, saya tulis sama persis ya, diduga prasasti ini berisi puji-pujian, mantra, dan sama seperti temuan di Candi Sanggar ya, di Bromo. Nah, dari temuan itu mungkin ya sama saya dengan pembacaan Mas Abimarda, saya usulkan untuk dibaca dengan sudut pandang yang lain sebagai sengkalan. Yang jadi masalah bagaimana cara membaca ini gitu. Nah, mungkin pelan-pelan ini risetnya Mas Abimarda ya tentang bagaimana beliau memecahkan cara membaca sengkalan ini bisa disimak di jurnalnya beliau. Kemudian
langkah pertama tentunya kita membacanya sebagai angka begitu. Kemudian di dalam tradisi pegunungan ada yang kita kenal dengan sengkalan koci, sengkalan melok, kemudian sengkalan milir, dan sengkalan diang. Ada 4 itu. Jadi koci adalah bulatan-bulatan, kemudian melok berisi angka, jelas menyatakan angka, kemudian milir itu kata-kata. Di tradisi Jawa Baru kita mengenal dengan sengkalan lombo, kemudian sengkalan diang. Nah, ini sengkalan diang. Nah, kalau kita baca di atas itu ada bulatan jumlahnya 2, 3, 3, kemudian 1, 2, 1, 5, bawahnya ada angka 75, 73, 88, 76. Nanti mohon bisa dikoreksi, barangkali pembacaan saya juga salah. Kemudian langkah kedua tentunya saya menggunakan risetnya Mas Abi. Sangat sederhana sebenarnya, dari bulatan dan angka itu tinggal temukan begitu. Kalau bulatan yang di atas yang saya beri warna merah itu angkanya 2, bulatannya 2, kemudian sangkalan meloknya 7 berarti ya 2, kemudian ditemukan dengan angka 7. Dia mendapatkan suku kata ra gitu. Kemudian berikutnya yang di atas ada bulatan jumlahnya 3, bawahnya angka 5, berarti 3 bertemu 5. Nanti akan dibaca sebagai da begitu. Nah, dari semuanya itu nanti kita akan mendapatkan satu susunan gitu ya, susunan suku kata rada, laja, sasha, yama gitu. Nah, ini juga menarik yang nanti akan kita bahas. Kemudian langkah selanjutnya adalah menempatkannya sebagai sengkalan milir atau sengkalan lombo dalam tradisi Jawa Baru. Jadi dengan diskusi dengan Mas Abi ada beberapa saran, dan memang di naskah-naskah Merapi Merbabu ada beberapa kata yang memang harus dibaca terbalik. Misalkan gana, naga, gana itu sering sekali harus dibaca terbalik. Dan ini juga yang ditemukan di dalam sengkalan diang di Muria ini. Gitu. Jadi saya mengusulkan untuk rada ini dibaca terbalik menjadi dara, kemudian laja dibalik menjadi jala, sasha tetap, dan yama tetap. Gitu. Dari sengkalan milir itu kemudian kita mendapatkan langkah keempat, jadi menilai, jadi kata-kata itu kemudian disandingkan dengan candra bumi atau sengkalan. Gitu. Jadi ini juga bisa disandingkan dengan babat sengkolo yang di berbagai masa, di masa Mataram Islam itu banyak sekali ya tumpukan sengkolo dan banyak sekali perubahan. Misalkan kata dara itu bernilai 1, kemudian jala bernilai 4, kemudian sasha bernilai 1, kemudian yama bernilai 2. Gitu. Nah, ini ya akhirnya kita mendapat satu angka tahun itu 1412 ya, tahun bisa tahun Saka, bisa tahun pegunungan. Ini juga satu perdebatan yang cukup menarik ya, apakah sama antara tahun Saka dan tahun pegunungan. Risetnya Bu Kartika dan Pak Willem menyatakan itu sebagai tahun Merapi Merbabu dan seterusnya. Itu akhirnya kita mendapatkan pembacaan 1412 Saka atau sekitar, kalau memang benar Saka ya 1490 Masehi gitu. Nah, yang jadi menarik adalah kenapa kata pertama dan kedua itu mengalami pembalikan. Itu juga satu pertanyaan yang menarik, karena di Tengger dan di beberapa sengkalan diang yang ada di tradisi lontar merbabu tidak seperti itu. Kemudian apakah ada hal-hal lain ya terkait dengan tradisi sastra tertentu, kenapa ada pembalikan dan lain-lain. Beberapa kali omongan ringan ya, obrolan ya warung kopi begitu, polindrom itu kan menjadi satu titik penting. Kenapa sengkalan dibaca dari kiri ke kanan, kemudian pembalikan itu sangat kuat di dalam tradisi mantra, terutama mantra pangruatan di pegunungan.
Dan itu diteluskan ke dalam tradisi Jawa Baru, misalkan kita kenal Raja Kalacakra yang Yamaraja, kemudian dibalik dengan seterusnya Jaromoyo dan seterusnya. Nah itu kenapa pembalikan-pembalikan ini menjadi penting. Nah itu juga satu misteri yang bagi saya juga belum mendalami itu. Mungkin itu paparan saya. Kemudian tradisi Sengkalan ini masih berlanjut di dekat-dekat Muria, ini di Mantingan, fotonya di Leden, sebagai apa ya, sebagai sengkalan yang cukup awal di dalam tradisi Jawa Baru, Rupa Brahmana Sari atau Rupa Brahmana Ratu. Saya kurang yakin dengan pembacaan yang bagian belakang itu. Nah, itu juga satu temuan menarik, bagaimana kita mendapati satu prasasti, justru prasasti yang memuat sengkalan memakai aksara Jawa Baru itu berangkat dari tradisi pesisiran di utara. Ini di sekitar Jepara. Nah, mengapa demikian? Kemudian ada satu inskripsi yang serupa, yang cukup tua, kita temukan lagi di Mbayat. Dan kita belum menemukan, terutama saya pribadi belum menemukan yang lebih tua dari ini. Apakah ada yang lain atau ya mungkin jadi diskusi malam ini. Saya pikir itu dulu paparan saya kembalikan ke Pak Gunawan sebagai moderator. Terima kasih.